Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan memulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami masing-masing pribadi Tuhan. Biarlah Tuhan kami selalu mengucap syukur Tuhan, bersyukur selalu Tuhan atas kasih setia-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Baik yang kami alami Tuhan pada saat-saat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan mempunyai Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha tinggi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, amin, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari kita ucapkan syukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh
percaya Tuhan, Kau Tuhan Yesus yang baik. Amin Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Amin. Sekali lagi salam Bapak Saudara. Kita mau pujikan Tuhan Yesus baik. Amin. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari telah kulihat kasih-Mu, tiada pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bukan terbang bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan.
mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita pujikan, kita mau rindukan firman Tuhan yang sebentar disampaikan oleh Bapak Gembala. Mari kita mau rindukan firman boleh mengena setiap dalam kehidupan kita. Pujikan satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, amin, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Saya kajak bagian berdiri Bapak Saudara sekali lagi. Pujikan, kita mau rindukan Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari
Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Katakan sekali lagi, lebih baik. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Aku memuji-Mu, aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sembah Tuhan, haleluya, haleluya, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan, haleluya, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Jika Tuhan membawa kami ke tempat ini pagi hari ini, kami percaya bukan kebetulan, tetapi Tuhan yang telah menggerakkan hati kami untuk datang. Tuhan juga punya maksud yang baik bagi kami, untuk menolong kami dan memberkati kami. Terimalah Tuhan segala pujian, penyembahan kami ini kepadamu. Biarlah menjadi seperti dupa yang wangi di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berkenan menerima persembahan-persembahan kami. Dan sekarang kami juga mau mempersembahkan hati kami, pikiran kami untuk Tuhan bentuk, untuk Tuhan ubahkan menjadi baru sesuai dengan kehendak-Mu.
Bicaralah kepada kami Bapa, urapilah kami semua anak-anak-Mu ini. Kami menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, shalom. Ya. Shalom juga kepada yang di sebelah kiri ya. Saudaraku, kita telah belajar bagaimana menyikapi persoalan-persoalan ya, pencobaan-pencobaan. Nah, yang penting seperti minggu lalu kita mesti mempunyai sikap yang benar ya, seperti Ayub. Ya, saudaraku, kita akan belajar dengan judul baru yaitu merebut hati Tuhan supaya Tuhan mengulurkan tangan ya. Nah, saya awali dengan penjelasan dulu apa maksud judul ini ya. Jadi begini, saudaraku, kita itu pasti akan tiba di mana kita menghadapi kesukaran, masalah, ya, problem yang kita tidak bisa memecahkannya sendiri. Ya, kita pasti akan sampai pada saat itu ya. Walaupun mungkin kita ini kuat, kita sehat, kita pandai, kita kaya, tapi kita akan sampai di mana kita menghadapi problem dan kita tidak bisa sendirian untuk menghadapi atau menyelesaikan masalah itu. Dan kita membutuhkan orang untuk menolong kita. Nah, tentu tidak mungkin namanya kita minta tolongnya itu dengan cara yang tidak simpatik. Apalagi caranya kasar. Ya. Kita mau minta tolong kok caranya tidak enak. Ya. Nah, yang pasti kita lakukan adalah apa? Kita akan berusaha untuk merebut hati orang itu. Sehingga apa? Sehingga dia jatuh iba. Dan kemudian hatinya tergerak dan kemudian akhirnya dia menolong kita. Ya. Nah, itu yang saya maksudkan dengan judul kita ini. Bagaimana cara kita merebut hati Tuhan supaya Tuhan akhirnya berkenan atau mau menolong kita. Nah, kita akan belajar dari satu tokoh yang bernama Ishak. Ya, mari kita membuka Alkitab kita. Kejadian 26 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Ya. Kita akan membacakan ayat ini bersama-sama. Kejadian 26 ayat 1 sampai ayat 3. Bersama, 2, 3. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu." Amin. Ya. Nah, sekarang kita identifikasi dulu apa masalah yang dihadapi oleh Ishak. Ya. Tadi kita membaca di ayat 1 dikatakan maka timbullah kelaparan di negeri itu. Problemnya apa? Kelaparan. Ya. Jadi kelaparan ini kalau mungkin diaktualisasikan dengan zaman sekarang ya bisa dikatakan semacam kesulitan ekonomi begitu ya. Saudaraku. Jadi problemnya pada waktu itu ada kelaparan ya. Kelaparannya bisa terjadi karena apa? Mungkin bisa karena gagal panen. Atau ya gagal panennya ini karena hama, bisa juga karena musibah. Ya, misalnya kekeringan, ya tidak ada hujan, atau mungkin ada problem-problem lain, ya. Yang pasti problemnya adalah kelaparan. Jadi kalau satu problem biasanya itu tentu ada problem penyebabnya, ya. Seperti sekarang ini kan negara kita juga konon katanya itu menuju kepada krisis ekonomi. Kenapa? Karena pandemi ini. Ya, mengganggu
roda perekonomian. Orang tidak bisa bergerak dengan bebas, ya, sehingga produksi tidak jalan, dan karena produksi tidak jalan perusahaan juga kemudian mandek, dan kemudian terjadi PHK dan sebagainya, ya. Nah, saya rasa kita pas kalau kita mau ngomongkan hal ini, ya, bukan kita mau ngepas-ngepaskan, tapi kalau kita punya problem, kita memang mesti cari rujukannya. Bagaimana menghadapi problem ini, ya? Itu sebabnya saya mengajak kita belajar dari Ishak. Nah, saudaraku, tadi dikatakan ini bukan kelaparan yang pertama kali. Padahal negeri yang sedang mengalami kelaparan itu adalah negeri Kanaan yang Tuhan, ya, janjikan kepada Abraham. Ya. Jadi Ishak ini tinggal di situ kenapa? Karena papahnya. Ya, mendiang papahnya bilang, kamu tinggal di negeri ini, nanti negeri ini akan dikasih kepada kamu oleh Tuhan. Tuhan udah janji, Tuhan mau kasih kepada keturunanku, yaitu kamu, dan kepada anak cucumu. Ya. Nah, sekarang bayangkan saudara, katanya Tuhan ini mau kasih. Nah, sekarang fakta yang dihadapi oleh Ishak, negerinya apa? Kelaparan. Ya. Yang tadi dikatakan negeri ini dijanjikan dan itu dipercaya, ini kan bicara soal iman. Imannya ini dikasih. Dan imannya pasti negeri yang baik. Tapi pada faktanya yang dilihat dengan mata, yang dirasakan oleh Ishak, itu negeri itu kelaparan. Ya. Nah, mungkin kita juga kadang-kadang berpikir begitu, ya. Katanya Tuhan itu janji. Tapi faktanya kita kok ngadepinya kok kayak gini. Ya. Nah, berikutnya apa yang dialami oleh Ishak? Ishak ini ketika menghadapi kelaparan, dia ini sudah punya istri dan punya anak. Dan itu Anda bisa lihat di pasal 25, ya. Anaknya kembar, Esau dan Yakub. Jadi dia punya istri, punya anak. Sekarang menghadapi problem kelaparan. Ya, problem ekonomi kalau zaman sekarang. Bahkan bukan hanya dia menanggung istri dan anak-anaknya, tetapi dia juga punya budak-budak, atau sebut saja sekarang karyawan. Ya. Jadi sekarang ini banyak orang puyeng, ya, termasuk juga orang-orang kaya juga puyeng, ya. Ini gimana? Ya, bagaimana mempertahankan perusahaannya, ya. Saya rasa semua orang dari segala lapisan strata ekonomi semua sedang merasakan hal yang sama. Ya. Nah, Ishak mengalami itu. Dia mengalami problem di mana dia punya tanggungan. Sama seperti kita juga punya tanggungan. Nah, apalagi yang dihadapi oleh Ishak? Problemnya adalah papahnya atau Abraham itu sudah meninggal. Padahal yang kenal Tuhan itu papahnya. Ya. Yang biasanya selama ini kalau ada problem, ya, ini papahnya bisa ngomong sama Tuhan. Ya, jadi juru syafaatnya. Sekarang ini tidak ada. Ya. Nah, kadang-kadang mungkin kita juga bisa merasakan begitu, ya. Kita kehilangan orang yang menjadi juru syafaat kita. Siapa? Orang tua kita. Ya. Dulu saya waktu mama saya meninggal, saya juga nih, waduh, yang doakan aku kalong satu. Sebelumnya dulu Tante Christine itu meninggal, saya juga merasa kehilangan banget, ya. Karena saya tahu, ya, beliau itu setiap sore dia berkata, pokoknya sekitar jam 3, jam 4 itu Mak Christine ini selalu masuk kamar berdoa. Ya, dan salah satu yang didoakan adalah saya. Kehilangan orang yang mendoakan. Ya. Nah, itu seperti juga menggerogoti kekuatan, ya. Tidak ada siapa-siapa yang bisa diandalkan oleh Ishak. Ya. Dia punya saudara tiri, tetapi hubungannya dengan saudara tirinya tidak baik. Kenapa? Kalau Anda baca di pasal 25, ya. Abraham mati, sebelum Abraham mati juga disebutkan Abraham ini
memberikan semua miliknya kepada Ishak dan kepada Gundi dan anak-anaknya yang dari Gundi itu, mereka semua ini dikasih bekal aja, udah kamu pergi aja. Ya, jangan tinggal bersama dengan Ishak. Jadi kita tahu ya, problemnya ini complicated. Ngalami problem tapi tidak ada yang bisa diandalkan lagi. Kadang-kadang mungkin kita sampai juga pada posisi seperti itu. Kita punya problem, kita mau minta tolong siapa? Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu menjadi kecil hati. Karena kita punya siapa? Kita punya Tuhan. Tuhan yang adalah Bapak kita. Amin. Dan Dia Bapak yang baik. Ya. Kadang-kadang juga hati saya juga diudek-udek nih, diaduk-aduk. Ya. Kadang-kadang juga tengah malam saya juga terbangun begitu. Tetapi kemudian saya mengatakan pada diri saya sendiri, Tuhan itu Bapak. Bapak yang baik. Lah wong aku aja Bapak yang baik, berusaha maksimal untuk anakku. Apalagi Bapakku, Dia pasti lebih baik. Ya, kita mesti punya keyakinan itu, ya. Nah, ketika ada persoalan ini, tentu Ishak juga mikir, ya, seperti kita juga ada problem-problem seperti sekarang kita menghadapi problem ini. Saya rasa kita semua juga sedang mikir, gimana ya, bagaimana supaya kita bisa bertahan. Nah, minggu lalu saya katakan kita ini jangan hanya mikirnya berhenti di bertahan. Kita harus bisa merebut sesuatu yang lebih, walaupun kondisinya itu di hadapan manusia mustahil. Ya, bagi sebagian orang pandemi ini sangat-sangat merugikan. Tapi ada orang-orang yang justru malah pandemi ini menjadi jalan bagi usaha dan pekerjaan mereka justru tambah maju. Dan bukan hanya soal usaha dan pekerjaan, pandemi ini kalau kita renungkan itu membawa kebaikan loh buat keluarga kita. Benar enggak? Kita semua lebih sering kumpul di rumah. Benar enggak? Anak-anak biasanya ngelayap. Sekarang dengan adanya pandemi enggak bisa ngelayap. Ya. Orang tua juga begitu, lebih banyak di rumah, lebih banyak waktu untuk bertemu dengan anak-anak. Kan baik, ya. Nah, Ishak memikirkan solusi pragmatisnya, ya, yang praktis, yang gampang, yaitu apa? Pergi ke Mesir. Jelas itu ada di pikiran Ishak, walaupun tidak ditulis, ya. Yang ditulis dikatakan apa? Tuhan berkata, janganlah pergi ke Mesir. Ketika Tuhan berkata janganlah, itu Tuhan mau mencegah. Kenapa dicegah? Karena sudah ada di pikiran. Kenapa ada di pikiran Ishak seperti itu? Karena ada presiden, ada contohnya. Papanya dulu ada kelaparan juga perginya ke Mesir. Nah, kenapa kok Mesir menjadi tempat tujuan? Karena memang jaraknya paling dekat dengan Kanaan. Ya. Dan Mesir ini makmur karena punya sungai yang besar, yaitu Sungai Nil. Sehingga Mesir ini menjadi negeri yang subur. Nah, karena subur tentu negaranya menjadi maju. Ya, budayanya unggul, ekonominya juga bagus. Maka secara logika, ya, Ishak pingin pindah. Ya, sama tuh kalau kadang-kadang kita punya problem, kita kerja di satu tempat kok rasanya enggak berkembang, bahkan ini kok mengalami kesulitan. Saya yakin hati kita pasti pingin apa? Pengen pindah pasti, tergelitik. Tapi ingat ya, kalau khususnya bapak-bapak yang punya istri, punya anak, ya, kalau mau keluar kerja itu jangan sembrono. Ngomong dulu sama istri. Karena Anda punya istri, punya anak, tahu-tahu Anda keluar. Apa yang terjadi? Bisa kacau, ya. Nah, itu yang dialami dan itu yang dipikirkan oleh Ishak. Dan tadi kita membaca Tuhan mencegah. Apa yang Tuhan katakan? Janganlah pergi ke Mesir. Ketika Tuhan berkata jangan pergi ke Mesir, maka di dalam hati dan pikiran Ishak tentu ada dilema. Ya, dilemanya apa? Mau ngikut Tuhan, hidup dengan iman atau realistis saja.
Kadang-kadang kalau kita menghadapi problem kan kita juga mengalami kontroversi di dalam hati kita. Apapun persoalannya, ya, termasuk mungkin yang sedang mengalami problem rumah tangga. Nah, problem rumah tangga paling enak apa tuh? Bubar. Ya. Tapi kan kita tahu itu kehendak Tuhan apa? Kan enggak boleh. Ini mau ngikut kehendak Tuhan dengan iman atau kita mau hidup dengan ya pragmatis saja, sing simpel aja, sing gampang aja. Tabrak, udah pergi ke Mesir. Ya. Karena apa? Realitasnya sangat menggoda. Enak aku nek bisa pergi ke Mesir, aku pasti di sana bisa sejahtera. Ya, kadang-kadang kan orang milih pilihan kan cari yang enak, ya. Nah, Ibrani 10 ayat 38 memberi kita nasihat. Mari kita baca ayat ini ya, 2, 3. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tuhan berkata, orangku, nek kamu mau tak sebut orangku yang benar, maka kamu mesti hidup dengan iman. Ya. Tapi kalau ngotot, ngeyel, berbalik, mengundurkan diri, aku ndak bakal seneng lagi sama dia. Jadi kalau kita mau merebut hatinya Tuhan, mengulurkan tangan buat kita, jangan ngeyel. Ya, kita mesti hidup oleh iman. Yang mungkin, ya, mata kita melihatnya apa? Realitas. Realitasnya apa? Kelaparan. Saya menduga kelaparan itu terjadi karena kekeringan, ya, karena problem air. Karena nanti di pasal itu juga diceritakan tentang bagaimana Ishak menggali sumur. Dan sumur itu menjadi rebutan. Nah, bagaimana mau nanam di tempat yang kering ini, yang tidak ada airnya. Ya, tetapi karena Ishak menurut, maka ketika dia menggali sumur, selalu dia dapat air. Ya. Nah, saudaraku, sekarang kita mau dalemi kata janganlah pergi ke Mesir. Ini kan bahasa Indonesia ya. Kalau kita baca dalam bahasa Inggris versi New King James misalnya, New King James menulisnya begini, do not go down to Egypt. Do not go down. Artinya apa? Jangan pergi turun ke Mesir. Memang Mesir itu ada di bawah, kalau kita lihat peta, Mesir itu ada di bawahnya Kanaan. Secara hurufiah itu seperti itu. Tetapi ayat ini ketika ditulis do not go down to Egypt, itu memberikan kita makna rohani. Ya, makna rohaninya apa? Dia sebagai orang yang percaya, ya, Ishak sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang dikasih janji oleh Tuhan, dia tidak boleh itu turun ke Mesir. Mesir itu bicara soal apa toh? Bicara soal, kalau kita pelajari selanjutnya, Mesir kan bicara soal keduniawian, ya, dosa dan sebagainya. Bagaimana orang Israel, ya, keturunan Ishak kemudian di sana diperbudak, ya. Dan kalau kita bicara tentang orang Israel, kita ingat orang Israel dibawa keluar, tapi mereka pengen balik ke Mesir, ya, pengen turun lagi ke Mesir, ya. Nah, kepada kita arti kalimat ini adalah supaya kita ini jangan turun iman kita. Iman kita jangan turun, jangan norma-norma, ya, nilai-nilai yang kita sudah mengerti dari firman Tuhan itu jangan dikompromikan, ya, jangan ditawar-tawar, ya. Kadang-kadang kan kita itu suka wis piye posisi kayak gini wis ndak usah lah. Kadang-kadang kita mau ke gereja aja begitu. Posisi kayak gini mbak wis ndak usah ke gereja aja. Dan itu menjadi kesenangan iblis. Kenapa? Karena iblis tahu perkumpulan kita ini luar biasa, dahsyat. Yang kita tahu janjinya 2-3 orang berkumpul, aku ada di situ. Itu baru 2-3. Semakin besar jumlah kita berkumpul, tentu semakin besar kuasa, ya. Nah, saudaraku, karena itu dari kalimat ini kita mesti mencatat, jangan pilih cara yang pragmatis, yang gampangan, walaupun itu adalah pilihan yang paling logis,
ya. Paling gampang, ya. Tetapi kalau itu tidak sesuai dengan iman, jangan pilih itu, ya. Nah, berikutnya, kalimat berikutnya Tuhan berkata, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tuhan ini masih pakai rahasia kepada Ishak. Apa yang dia rahasiakan? Sebenarnya Ishak itu sudah ada di Kanaan, ya. Tadi dikatakan Ishak ini pergi ke Gerar, ya, kepada Raja Abimelekh. Abimelekh ini nama gelar raja. Raja Gerar. Gerar ini kerajaan kota di Palestina. Jadi kalau kita membaca di dalam kitab 1 Samuel, kita akan tahu, ya, bahwa bangsa Filistin atau ras Filistin itu punya 5 kerajaan. Salah satunya adalah Gerar, ya. Nah, Tuhan berkata, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Padahal dia udah ada di situ, ya, di negeri itu, ya. Nah, sekarang kita dalami. Kata diamlah ini dalam New King James ditulis dengan kata dwell. Bahasa Inggris lama, ya, King James lama memakai kata life, dwell dan life, ya, tinggal dan hiduplah. Nah, bahasa Ibrani dari kata ini adalah kata syakan. Syakan itu secara hurufiah artinya berkemah. Kata syakan ini dipakai misalnya di dalam kalimat Tuhan berkata kepada Musa, ya, perintahkanlah kepada orang Israel supaya mereka membuat tempat kudus bagiku, supaya aku berdiam di tengah-tengah mereka. Nah, kata berdiam itu dipakai kata ini syakan. Syakan artinya berkemah. Itu sebabnya orang Israel disuruh buat kemah suci karena Tuhan mau kemah di situ. Kata diamlah dalam bahasa aslinya menggunakan kata berkemah. Jadi Ishak disuruh berkemah. Berkemahlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Jadi kalau terjemahan hurufiahnya mestinya begitu. Tapi karena sudah diinterpretasikan oleh ahli Alkitab, ya, kan kita ini kan orang modern. Kita kan tidak tinggal di kemah, kita tinggalnya di mana? Di rumah. Karena itu diinterpretasikan dipakai kata yang lain, diamlah. Ya, ketika diganti bahasa ini mengurangi makna sebenarnya, ya. Ketika ditulis dengan kata berkemahlah, itu memberi kita pengertian bahwa kemah itu tempat tinggal yang sementara. Jadi kamu tinggal di sini nih sementara aja, jangan netep, jangan bangun rumah, ya. Nah, selanjutnya kalau kita baca ayat ini di ayat yang ketiga, Tuhan berkata kemudian dengan kalimat atau dengan kata yang lain, ya. Bahasa Indonesia mengatakan tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Tinggallah, itu di dalam bahasa Inggris ditulis dengan kata sojourn. Sojourn artinya temporary stay, tinggal sementara, ya. Jadi sekali lagi, ya, Tuhan berkata tinggallah sementara, jangan menetap. Artinya Tuhan ini, ya, mengatakan 2 kali hal yang sama, ya. Nah, dalam kesusastraan Ibrani, kalau dikatakan 2 kali itu artinya sangat. Kalau dikatakan 3 kali artinya luar biasa. Kudus, kudus, kudus artinya apa? Luar biasa kudus. Ya. Kalau dikatakan diamlah, tinggallah, ini sebenarnya kata yang sama, ya, walaupun dipilih diksi yang beda. Tapi Tuhan ngomong tentang hal yang sama supaya Ishak itu tinggal di situ sementara saja. Dan itu terbukti, kalau Anda nanti teliti di rumah, ya, Anda baca di ayat 17, di sana ditulis pergilah Ishak dari situ. Dia apa? Pindah. Juga ayat 22. Ditulis ia pindah dari situ. Ayat 23 sekali lagi dikatakan dari situ ia pergi. Artinya Ishak ini berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, nomaden. Sesuai dengan yang tadi Tuhan katakan, berkemah
Kenapa? Karena kamu harus menjelajahi negeri ini. Ya. Nah, saudaraku, jadi Tuhan ketika berkata diamlah, tinggallah, Tuhan itu sedang mengajar Ishak untuk mempunyai pola pikir, mindset bahwa semua yang ada di dunia ini adalah sementara. Kelaparan yang saat ini dilihat oleh Ishak itu sementara. Sebaliknya ya, ketika nanti Ishak menemukan sumber air atau sumur itu direbut, dia juga nyadar, ya hanya ku miliki sementara saja. Segala sesuatu itu sementara. Hidup kita ini juga sementara. Apa yang ada pada kita juga sementara. Semua ya yang ada pada kita. Termasuk orang tua kita, itu ada pada kita. Berapa lama? Sementara. Harta yang kita miliki juga sementara. Ya. Mungkin dalam keadaan tertentu yang ekstrem, mungkin kita bisa kehilangan harta milik kita. Dulunya kita punya, tapi karena mendesak, akhirnya kita jual. Benar tidak, so? Sekali lagi yang kita miliki sementara. Ya, so. Nah, kita mesti punya mindset seperti itu juga. Pokoknya segala yang ada di bawah matahari, firman Tuhan mengatakan, semua yang ada di bawah matahari, semua ada waktunya. Dan kita mesti percaya. Walaupun kita belum tahu saat ini ya, ini COVID sampai kapan, tapi kita mesti yakini, ini juga sementara. Amin? Ya. Nah, next aku ya. Sekarang kita lanjutkan saudaraku ya. Tadi dikatakan tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, sojourn in this land. Kata sojourn selain berarti tempat, selain berarti tinggal sementara, sojourn juga berarti seperti orang asing. Ya, tinggallah di tempat ini sebagai orang asing ya. Karena diterjemahkan dari kata asli yaitu gur ya. Bahasa Ibrani-nya itu ditulis dengan kata gur. Gur artinya menjadi orang asing. Ya. Nah, sekarang kita renungkan sejenak ya. Orang asing itu apa tuh? Orang asing. Kapan kita menyebut itu orang asing? Karena dia sama kita beda. Ketika Ishak disuruh tinggal sebagai orang asing, artinya ya Ishak dia punya identitas yang memang harus beda. Ya. Nah, biasanya kalau kita move in ya, kita berpindah ke satu tempat ya. Kita menetap di satu tempat, biasanya kita itu berusaha untuk apa? Membaur. Ya, blending gitu ya. Kita kemudian beradaptasi. Ya. Misalnya kita pindah ke satu tempat yang mungkin ya bajunya mungkin beda dengan kita ya, pasti mau ndak mau kita nanti ngikut ya. Kita mungkin tinggal di satu tempat, ngomongnya tempat itu beda sama omongannya kita. Lama-lama kita juga menyesuaikan diri ya toh, saudara. Kita itu suka untuk beradaptasi. Nah, Tuhan justru melarang, kamu jangan beradaptasi, kamu tetap dengan identitasmu. Ya, pertahankan perbedaanmu. Ya. Nah, orang asing itu beda apa biasanya? Beda cara pandang. Ya. Orang misalnya orang Tionghoa. Orang Tionghoa itu punya pandangan apa, so? Ya kalau kerja ya sekeras mungkin. Ya. Dan kerja itu untuk apa? Untuk dinikmati dengan apa? Dengan makan. Makanya orang Tionghoa kan selalu punya ungkapan kalau ketemu, sudah makan belum? Ya, saya juga kadang-kadang tanya sama istri saya, anak-anak sudah makan belum? Ya, karena ini pola pikir. Makanya orang Tionghoa itu apa aja dimakan. Benar, apa aja dimakan. Ya, orang Barat mungkin beda. Ya, cara pandangnya, cara berpikirnya, ya
Segala sesuatu pasti beda. Cara bicara kita juga beda. Ya, kenapa kita sebut orang asing, kita tidak tahu bahasanya. Begitu pula cara hidupnya. Adat istiadat kebiasaannya juga beda. Nah, Ishak ini disuruh mempertahankan identitasnya. Jangan ngikut-ngikut. Ya. Begitu pula kita. Kalau kita mau merebut hatinya Tuhan, kita harus mempertahankan identitas kita. Ya, identitas kita itu apa? Ya. Sekarang kita membaca 2 ayat yang terakhir ini bersama-sama ya. Yohanes 15 ayat 19 dan Yohanes 17 ayat 14 bersama kita baca 2 3. Sekiranya kamu dari dunia ini, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia ini, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ayat Yohanes 17 ayat 14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia ini, sama seperti aku bukan dari dunia. Amin. Ya, pasal 15-19 itu bicara Tuhan Yesus ngomong langsung kepada muridnya. Kamu nanti dibenci. Kenapa? Karena memang kamu bukan, mesti ada kata bagiannya. Kamu bukan bagian dari dunia ini. Kenapa? Karena aku sudah milih kamu. Kamu sudah jadi milikku. Ini identitas kita. Kita ini miliknya siapa? Tuhan. Tuhan sudah memilih kita. Amin. Kita orang pilihan loh, saudara. Kita nggak suka nyanyi itu ya. Kitalah umat pemenang. Kita umat pemuji. Kita anak perjanjian, ya, dan macam-macam puji-pujian yang kita juga nyanyikan, yang mengingatkan kita ini orang pilihannya Tuhan. Ya, 17-14 bicara tentang Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa. Bapa, firman-Mu dah tak kasihkan mereka, dan sekarang mereka dibenci. Nah, kita orang pilihan Tuhan itu, kenapa kita menjadi orang yang dipilih? Karena kita mau menerima firman. Firman itu ada pada kita. Nah, identitas firman Tuhan itu jangan dinegosiasikan, jangan dikompromikan. Jangan diturunkan. Do not go down to Egypt. Jangan turun kayak orang Mesir. Orang Mesir ada problem caranya gitu. Kita jangan, kita umat pilihan. Ya, dalam menghadapi persoalan ekonomi saat ini, kita jangan seperti orang dunia. Ya, mari kita tetap mengikuti cara berpikir Tuhan. Ya, perkataan kita pun juga mesti punya ucapan-ucapan yang beda dengan orang dunia. Ya, jangan banyak bersungut-sungut, mengeluh-mengeluh, tapi ucapkan syukur. Begitu pula cara hidup kita, kebiasaan kita. Ya, pandemi ini jangan merubah kebiasaan kita untuk ibadah, ya, biar kita tetap ibadah. Ini identitas kita. Kalau kita lakukan ini, ya, maka kita akan merebut hati Tuhan dan Tuhan akan memberkati kita. Ya, kepada Israel Tuhan berkata, aku akan. Jadi kalau dia tidak pergi ke Mesir, Tuhan akan. Yuk kita nurut supaya Tuhan akan menolong kita. Amin. Kita akan datang pada Tuhan. Ajarku mengerti. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah
Tuhanku, padamu, hanya padamu. Mari kita angkat tangan kita. Bapakku, ajaib sekali. Mari nyanyi dengan percaya, saudaraku. Tuhan kita heran dan ajaib. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlu. Menurut kehendak-Mu. Engkau sanggup mengadakan segalanya. Menurut kehendak-Mu. Mari kita menurut kehendak Tuhan. Jadilah. Sekali lagi, menurut kehendak. Kehendak-Mu terjadilah. Haleluya. Pertolonganku, pertolonganku, pertolonganku datang dari Tuhan yang ajaib, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mengasihiku. Firman Tuhan berkata kepada kita, jikalau anaknya saja tidak dia sayangkan,
apalagi yang kita perlukan, pasti Tuhan akan berikan. Amin. Ya. Nah, sekarang kita akan mempersiapkan diri kita untuk menyambut perjamuan kudus. Silakan disiapkan roti dan anggurnya. Kita nyanyikan kembali, Engkau sanggup mengadakan. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu, terjadilah. Engkau sanggup mengadakan, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu, kita datang kepada Tuhan. Mari berdoa. Bapa, kami percaya kasih-Mu besar kepada kami. Ampuni kami kalau kadang-kadang muncul kebimbangan, keraguan-raguan, kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan. Ampuni kami yang melihat dengan mata, bukan dengan iman. Ampuni kami Tuhan. Hari ini di tangan kami ada roti dan anggur yang mengingatkan kami kepada kasih-Mu. Kasih-Mu yang menyayangkan kami supaya kami tidak binasa. Engkau menyerahkan putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menjadi korban tebusan buat kami. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami mengenang korban-Mu Tuhan Yesus. Aku percaya Engkau mengasihiku. Engkau mengasihiku. Engkau mengasihi kami semua. Buat kami percaya Tuhan, bahwa Engkau tidak membiarkan kami celaka. Engkau tidak membiarkan kami binasa. Engkau memelihara kehidupan kami. Tuhan, sebelum kami makan roti dan anggur ini, kami mohon ampun akan segala dosa, kesalahan, baik yang di hati, di pikiran, yang kami ucapkan, yang kami lakukan, semua yang tidak menyenangkan hati-Mu, bahkan yang menyakiti hati-Mu. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Kembalikanlah kami ke hadapan-Mu. Kembalikanlah kami di hadirat-Mu, di tempat di mana semestinya kami berada, supaya kami juga boleh tetap melekat pada Tuhan dan menerima kehidupan daripada-Mu. Kami tahu Tuhan, kami hanya ranting, kami hanya carang, kami tidak bisa hidup sendiri tanpa-Mu. Engkaulah sumber pokok kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat roti dan anggur yang telah disediakan oleh anak-anak-Mu. Tuhan, kuduskanlah dan berkatilah roti dan anggur ini. Dan kami mau menyambut perjamuan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang saudaraku, kita angkat itu roti lebih tinggi dari kepala kita. Dan dengarkan perkataan firman Tuhan. Pada malam ketika Tuhan Yesus akan diserahkan, Tuhan mengambil roti, mengucapkan syukur, memecahkannya, dan membagikan kepada muridnya dengan berkata, inilah tubuhku, dagingku yang diremukkan bagi kamu. Ambillah ini dan makanlah. Karena itu, saudaraku, bukankah roti yang kita angkat, yang kita ucapkan syukur, dan yang kita pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus kita makan.
Dan sekarang kita angkat. Pada malam itu juga Tuhan Yesus mengambil cawan dan mengucapkan syukur, lalu membagikannya kepada muridnya dengan berkata, inilah cawan darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa kamu semua. Ambillah ini dan minumlah, dan lakukanlah ini selalu untuk mengingat akan aku. Karena itu Bapak Ibu Saudara, bukankah cawan yang kita angkat dan kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pagi ini kami dikumpulkan bersama-sama dengan anak-anak-Mu semua. Buat kami mencintai hadirat-Mu, buat kami mencintai tempat ini juga. Biar kami suka Tuhan menghadapkan diri di dalam rumah-Mu, di hadapan hadirat-Mu. Buat kami melekat kuat kepadamu. Dan Engkau tahu Tuhan persoalan-persoalan yang kami hadapi. Kami serahkan segala isi hati kami kepada Tuhan. Tuhanlah pertolongan kami. Dan kami mau ikut kehendak-Mu. Biar kami jaga diri kami sebagai umat pilihan, identitas kami, cara pikir, cara bicara, perbuatan, dan juga segala apa yang kami lakukan, biar semuanya tidak keluar daripada firman-Mu. Buat kami juga paham segala yang ada di muka bumi ini sementara. Kesusahan kami sementara, sebaliknya sukacita atau apapun yang ada pada kami pun sementara. Ajar kami untuk tidak terikat pada dunia ini Tuhan, tapi kami mengarahkan hati kami kepada-Mu. Terima kasih Tuhan menolong kepada kami semua. Dan sekarang kami mempersembahkan persembahan-persembahan keuangan kami, persepuluhan kami, semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Supaya dari setiap persembahan yang kami berikan, banyak orang mengucapkan syukur kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan mengembalikan berlipat kali seperti yang Tuhan janjikan pada kami. Terima kasih Bapak. Sekarang ulurkanlah tangan-Mu dan berkatilah kami semua. Bapak, Ibu, dan saudaraku, sekarang terimalah dari Allah Bapa kita berkat, amin, rahmat, amin, pertolongan, amin, kekuatan, amin, kesehatan, amin, dan kesembuhan bagi yang sakit, amin, juga segala yang kita butuhkan Bapa kita pelihara. Amin. Tuhan Yesus menyertai kita dan juga Roh Kudus selalu mengingatkan kita senantiasa, dan damai sejahtera memenuhi hati kita. Amin. Terima kasih Bapak. Kami terima dengan iman dan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu pada ibadah selanjutnya. Amin.